Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, masih membahas mengenai beberapa pertanyaan sehubungan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan di lapangan. Pertanyaan kali ini masih mengenai PHK, hubungannya dengan izin sakit. Jadi pertanyaannya itu begini nih, cara PHK karyawan yang sering izin sakit, apakah bisa dilakukan efisiensi? Bagaimana prosesnya? Nah, sebelum kita membahas tentang bisa atau tidak bisa menggunakan cara efisiensi dan bagaimana prosesnya, kita perlu tahu dulu tentang masalah izin sakit ini, kondisi sakit, ya. Jadi di setiap perusahaan pasti kita punya aturan tersendiri mengenai pelaksanaan izin sakit. Secara umum dalam hukum ketenagakerjaan kita, kondisi sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ya, dan diberikan istirahat sesuai dengan rekomendasi dokter yang disebutkan dalam surat keterangan dokter tersebut, ya. Nah, maka dalam pertanyaan ini perlu diperjelas lagi, izin sakit yang dimaksud dalam pertanyaan ini apakah surat sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau izin yang tidak membutuhkan surat sakit, karena banyak perusahaan yang menerapkan aturan tentang izin sakit yang tidak perlu surat sakit. Contoh, apabila karyawan merasa pusing-pusing atau sedang diare atau flu, mereka tidak diarahkan untuk minta surat keterangan dokter, tidak diarahkan untuk datang ke dokter, tapi cukup menyampaikan saja kepada bagian HR atau kepada atasannya, dan kepada mereka mendapatkan izin sakit 1 hari atau 2 hari. Ya, biasanya banyak perusahaan yang melakukan menerapkan aturan-aturan seperti itu. Ya, aturan ini nggak ada di dalam hukum ketenagakerjaan kita. Itu adalah buatan perusahaan sendiri, dan apakah ini bisa diberlakukan atau tidak? Ya bisa, karena kedua pihak mensepakati, kan. Nah, apabila yang dimaksud izin sakit dalam pertanyaan tadi adalah izin sakit yang tidak menggunakan surat dokter, kemudian izin sakit itu memang sudah ada diatur di perusahaan, hanya frekuensinya yang kebetulan terus-menerus terjadi atau cukup sering, maka sangat disarankan kepada perusahaan atau manajemen atau HR untuk mencoba menelusuri, melakukan pengecekan apakah benar si karyawan memang mengalami kondisi kesehatan yang mungkin perlu diberikan tindakan lebih lanjut. Contoh, misalkan si karyawan ini kok sering sekali izin sakit diare, ya. Cuman diarenya ini ada polanya. Setiap habis hari pembayaran upah, setiap hari habis gajian, besoknya izin sakit diare, ya, izin sakit diare. Hari Jumat gajian, Senin dia diare. Hari Kamis gajian, Jumat dia diare. Hari Senin gajian, Selasa dia diare. Nah, kan di perusahaan, di HR pasti punya dong pola, bisa membaca polanya dari laporan kehadiran karyawan setiap bulannya. Dia bisa melihat tuh ada tren. Oh, si Denny ini setiap habis gajian selalu ada izin sakit, dan sakitnya selalu sama, diare terus. Atau kadang berubah nih, si Denny ini bulan ini diare, bulan depan pusing, bulan berikutnya diare, bulan depan pusing, batuk, pilek, itu aja terus, demam dan sebagainya. Ya, maka seharusnya pihak HR atau manajemen sudah mulai curiga, karena ada pola tertentu nih, ada waktu-waktu di mana sakitnya itu muncul selalu habis gajian. Nah, yang kayak gini ini harus dicek. Teman-teman kita di HR, di manajemen sebaiknya melakukan pengecekan. Bagaimana ngeceknya? Biasanya setiap perusahaan memiliki dokter, kan, dokter perusahaan atau ada klinik. Nah, minta bantuan dokter di klinik itu atau dokter perusahaan untuk berdiskusi dengan kalau ada surat dokternya, berarti berdiskusi dengan dokter yang menerbitkan surat dokter tersebut. Kalau itu nggak ada, maka perhatikan, minta kepada si karyawan, oleh karena track recordnya, polanya selalu sakit setelah gajian, maka kepada yang bersangkutan diminta untuk periksa. Jadi pas habis gajian nih, minggu depan gajian nih hari Senin misalkan, kemudian Selasanya langsung dibawa ke dokter, diperiksa.
Jangan-jangan setiap terima gajian dia langsung diare. Mungkin karena gajinya terlalu besar atau terlalu kecil gitu, jadi langsung diare. Nah, ini yang perlu diperiksa ya. Itu apabila tidak ada surat dokter. Tapi yang menarik adalah bila pola tadi muncul untuk kondisi sakit atau izin sakit yang menggunakan surat dokter. Nah, ini menarik dan ini sebenarnya juga sering terjadi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, si HR atau dokter perusahaan sangat disarankan juga untuk melakukan pengecekan kepada dokter-dokter atau klinik atau rumah sakit yang menerbitkan surat sakit tersebut. Kan di setiap surat sakit selalu ada tuh kopnya, praktek dokter mana, klinik mana, rumah sakit mana. Hubungi mereka, cross check apakah benar si karyawan kami sedang kondisi sakit pada hari ini dan sebagainya. Dalam beberapa kasus di luar sana kami menemukan terjadinya praktek-praktek pemalsuan. Jadi surat sakit itu sebenarnya nggak ada dan si pihak klinik atau dokter yang ada disebutkan dalam surat sakit itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan surat sakit seperti itu, bahwa itu bukan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh institusi mereka. Nah, kondisi seperti ini berarti telah terjadi pemalsuan. Kalau kasusnya seperti ini, maka ranahnya sudah menjadi ranah pidana. Sehingga untuk penyelesaian kasus pemalsuan seperti ini sangat disarankan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas, yang ujungnya tentu kepada PHK karena pidana. Ya, ini penting untuk dilakukan teman-teman sekalian, dan saya sangat menyarankan hal seperti ini penegakan hukumnya harus serius agar menjadi contoh dan pembelajaran bagi semua orang. Ya, bahwa tindakan-tindakan pemalsuan seperti ini tidak boleh terus terjadi. Ya, ini apabila dia ada surat sakit. Nah, baru kemudian kalau tadi kondisinya memang ternyata misalkan dia tidak menggunakan surat sakit, pakai izin yang biasa yang tadi di awal kita ceritakan, izin yang dari perusahaan. Kemudian nggak ada surat sakit, dirasa dia memang sering sakit pada waktu-waktu setelah gajian, maka mungkin perlu dilakukan konseling pada yang bersangkutan. Ditanya apa masalahnya dan sebagainya, apakah memang benar selalu sakit pada saat habis gajian, dan dengan pola yang ada maka perintahkan si karyawan untuk periksa ke dokter, ya. Dan memang apabila setelah itu ditemukan pola ini merupakan sebuah kesengajaan karena ada kepentingan atau ada kebutuhan lain, ya, sehingga si karyawan menyalahgunakan izin sakit itu untuk kepentingan pribadinya, maka bisa diberikan surat peringatan. Saya tidak langsung menyarankan untuk melakukan PHK apabila kasus itu memang masih masuk dalam kriteria yang bisa diberikan surat peringatan. Tapi apabila sudah kasusnya masuk ke dalam ranah pidana, itu pemalsuan tadi, maka itu sangat disarankan untuk langsung mengambil tindakan tegas. Ya, jadi berikanlah surat peringatan sesuai kriterianya, kemudian dilihat perkembangannya, diarahkan supaya yang bersangkutan menjadi lebih baik. Dan apabila masih terus berulang sampai akhirnya surat peringatannya terakhir, dan dalam masa berlakunya surat peringatan itu si karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka kepadanya bisa dilakukan PHK, ya, bisa dilakukan PHK. PHK-nya bisa dengan pilihan beberapa pintu. Pintu pertama karena surat peringatan tadi. Pintu kedua melakukan efisiensi, bisa juga karena di dalam UU CK sekarang di Undang-Undang 11 2020 dan PP 35 2021 di sana ada pintu efisiensi tadi, ya kan? Atau menggunakan yang kondisi sakit. Kondisi sakit sekarang dalam UU CK sudah ada, sudah diberikan pintu bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Khusus tentang kondisi sakit ini, sakit berkepanjangan, kalau dalam undang-undang sebelumnya yang bisa melakukan PHK itu hanya si karyawan, karena dahulu di Undang-Undang 13 2003 sakit berkepanjangan itu inisiatif untuk melakukan PHK hanya diberikan kepada si karyawan. Jadi karyawan yang mengajukan PHK itu dulu, ya. Tapi dengan Undang-Undang 11 2020 UCK dan PP 35 2021, perusahaan pun diberikan kesempatan untuk berinisiatif melakukan PHK apabila si karyawan mengalami sakit berkepanjangan dan telah melebihi 12 bulan berturut-turut, ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa pintu. Nah, kalau dari beberapa pintu tadi coba dilihat mana yang paling kuat alasannya dan paling
mudah diselesaikan, ambil yang paling kuat dan yang paling mudah diselesaikan. Baru dijalankan PHK-nya. Ingat prosedurnya ada khusus tentang PHK, tertulis, ada batas waktu, ada jangka waktu dan sebagainya, ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.